Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami pada kajian kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana tentu sering kami sampaikan agar kita mau membaca kisah, membaca biografi, meneladani kisah mereka para sahabat yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak keutamaannya, di mana salah satunya adalah ketika kita bisa mempelajari kisah-kisah beliau, kisah mereka orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, kita mendapatkan keberkahan, kita bisa mendapatkan teladan, dan juga kita pun bisa bersama-sama untuk mengambil hikmah bagaimana muamalah mereka dengan manusia terbaik, makhluk paling afdol, paling mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kita akan membahas, meneladani kisah daripada sahabat At-Tufail ibnu Amr Ad-Dawsi. Tufail bin Amr Ad-Dawsi adalah salah seorang tokoh di kaumnya, yaitu kaum Ad-Dawsi, di mana Dawsi ini adalah sebuah daerah yang berdekatan dengan kota Mekah, yang ada di pinggiran kota Mekah. Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini dikenal sebagai tokoh yang cerdas, yang dermawan, juga seorang ahli syair. Beliau dikenal juga sebagai ahli syair, sehingga yang mana di masa jahiliyah, di era sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, di mana beliau diutus di masa itu, mereka yang paling mendapatkan peran, mereka yang mendapatkan sanjungan dan mendapatkan gelar terbaik adalah mereka orang-orang yang penyair, ahli syair, mereka orang-orang yang dermawan, dan mereka orang-orang yang pemberani. Tiga kategori inilah yang menjadi tolak ukur lelaki, manusia yang sangat disanjung dan memiliki nilai lebih, sehingga mereka ditokohkan oleh masyarakat yang ada di daerah pelataran ataupun tanah Saudi Arabia. Dan tiga-tiganya ini semuanya dimiliki oleh Tufail bin Amr Ad-Dawsi, sehingga dia dijadikan sebagai tokoh masyarakat panutan di daerah Ad-Dawsi dari sukunya. Sehingga pernah beliau suatu saat meninggalkan daerahnya, mencoba untuk hadir di tengah-tengah masyarakat kota Mekah, karena memang di kota Mekah terdapat Ka'bah yang di dalamnya diakui kemuliaannya. Ka'bah memang diakui kesakralannya saat itu oleh kaum manapun. Mereka orang-orang Arab mempercayai bahwasanya memang Ka'bah adalah tempat yang istimewa, tempat yang sakral, sehingga orang-orang kota Mekah saat itu meletakkan Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu sangat banyak berhala, sangat banyak berhala. Dan tujuan pertama yang membuat Tufail bin Amr Ad-Dawsi ingin datang ke kota Mekah tidak lain adalah untuk mencari keberkahan, beribadah kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Yang mana saat Tufail bin Amr Ad-Dawsi datang ke kota Mekah, di saat itulah sedang gencar-gencarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah secara terang-terangan, sehingga ketika orang-orang kota Mekah, pemuka kafir Quraisy dan dedengkot-dedengkotnya mengetahui bahwasanya tokoh dari suku Ad-Dawsi datang menuju kota Mekah, mereka memanggil Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini dan mengajak Tufail bin Amr untuk duduk bersama dengan mereka di sekitar pelataran Ka'bah, dekat dengan patung-patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Mereka duduk mengajak ngobrol
Tufail bin Amr ad-Dawsi, dan juga mereka berpesan. Mereka berpesan bahwasannya di kota Mekah ini ada seseorang yang bernama Muhammad. Mereka menjelek-jelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dedengkot kafir Quraisy ini menghinakan, membohongkan nama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi, agar Tufail tidak mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menakut-nakuti, menggambarkan bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling jahat, manusia yang paling pembohong di antara manusia-manusia yang lainnya. Dan terus duduk dengan waktu yang lama, Tufail ini selalu diwanti-wanti agar jangan sampai mendekat kepada Nabi Muhammad, jangan sampai mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari lisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saking banyaknya pesan dan himbauan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga Tufail pun bersumpah pada dirinya sendiri, demi Allah, aku tidak akan mendekat dengan dia yang bernama Muhammad ini. Dan secara eksplisit, secara jelas digambarkan bagaimana ciri-ciri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai Tufail ini dekat dan mengenal baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada beberapa waktu setelahnya, Tufail bin Amr ad-Dawsi ini seperti aktivitas sebelum-sebelumnya, dia datang menuju Ka'bah untuk beribadah, melakukan ibadahnya, menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian dia melihat ada seseorang yang kriterianya, ciri-cirinya sangat mirip dengan apa yang disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Saking khawatirnya dan saking takutnya Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia menyumpal telinganya ini dengan kapas, dengan kain. Karena saking mengkhawatirkannya dan sangat menakutkannya pesan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi ini tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia pun tidak hanya menutup telinganya dengan kain, tapi juga dengan tangannya. Saking takutnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah juga dekat dengan Ka'bah, melewati berhala-berhala yang ada di sekitarnya, kemudian Rasulullah melakukan sholat. Dan Tufail bin Amr ad-Dawsi melihat Rasulullah melakukan ibadah sholat yang tidak sama dengan ibadah yang dia lakukan. Sehingga Tufail bin Amr ad-Dawsi ini yang terkenal cerdas, hebat, dan beliau juga memainkan logika, dia pun penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa ibadahnya berbeda dengan ibadah saya? Kenapa sholatnya melakukan gerakan-gerakan yang tidak pernah saya lihat? Kemudian secara tidak sadar Tufail pun terasa semakin mendekat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya pun tertarik, hatinya pun juga merasa tenang, merasa nyaman melihat wajah Rasulullah, merasa tenang dekat dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sayup-sayup terdengar bacaan indah lantunan Al-Quran yang dilantunkan oleh lisan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasuk ke dalam telinganya melalui pori-pori yang sangat kecil dan terdengar sayup-sayup. Tufail pun merasakan keindahan kalimat yang luar biasa, sehingga kecerdasannya pun menolak nasihat dan pesan apa yang telah disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga dirinya pun berkata kepada dirinya sendiri, "Sakilat ka ummuki ya Tufail." Celaka engkau wahai Tufail. "Innaka la rajulun labibun sya'ir." Wahai Tufail, engkau ini adalah orang yang cerdas. Engkau punya akal, engkau punya pikiran. Wa ma yakhfa 'alaikal hasanu minal qabih, fama yamna'uka an tasma'a minar rajul ma yaqul. Engkau bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Kenapa engkau harus takut dengan apa yang diucapkan oleh laki-laki ini? Kenapa engkau merasa takut dan khawatir untuk mendengarkan kalimat-kalimat indah yang dilantunkan oleh laki-laki yang mulia ini? Sehingga Tufail pun melepaskan penutup telinganya dan semakin mendekat kepada Rasulullah. Dan saat itu dia benar-benar menikmati lantunan ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh lisan mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia pun tidak merasa puas
dan dia pun merasa kurang dan haus untuk terus mendengarkan apa yang telah dibacakan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah setelah usai melaksanakan ibadah beliau, Rasulullah setelah usai melakukan sholatnya, Rasulullah pun kembali ke rumah beliau, dan secara tidak sadar, lagi-lagi Tufail bercerita tentang dirinya sendiri, wa ma sya'urtu dzalik, dan aku tidak sadar, ternyata aku mengikuti Rasulullah SAW sampai di depan rumahnya. Kemudian ketika di hadapan Rasulullah, ketika Rasulullah hendak masuk dalam rumahnya, Tufail memanggil Rasulullah, wahai Muhammad, ya rajul, wahai fulan, wahai seseorang, tolonglah menolehlah kepadaku. Sehingga Rasulullah pun menoleh kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kemudian Tufail berkata, inna qaumaka qad qalu li anka kadza kadza wa kadza. Kaummu wahai Muhammad, mereka telah menceritakan tentangmu tentang hal yang buruk tentang engkau. Seperti ini, semuanya tidak ada hal yang baik tentang engkau. Fa wallahi ma barihu yukhawwifunani min amrik hatta sadattu udhuni biqutnin li alla asma'a laka. Sampai aku menutup telingaku dengan kain hatta, sehingga aku tidak bisa mendengar apa yang kau bacakan. Tsumma aballahu illa ayyusmi'ani syai'an minhu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala menggiringku untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang engkau ucapkan. Dan ternyata aku menemukannya, itu bukanlah sebuah ucapan seorang pembohong. Itu adalah kalimat yang sangat indah yang pernah aku dengar. Fa'arada alaihi amrahu. Kemudian Rasulullah mengisahkan, menyodorkan dan mengajarkan agama Islam kepadaku, dan Rasulullah pun juga membacakan surat Al-Ikhlas, juga surat Al-Falaq. Ternyata menurut Tufail bin Amr ad-Dawsi, ini adalah ayat yang begitu luar biasa. Kecerdasannya menangkap bahwasanya ini bukanlah ucapan manusia biasa. Ucapan ini bukanlah dirangkai oleh seseorang yang mana dahulunya beliau adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, terkecuali ini adalah sebuah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walau ara'aitu amron a'dala min amrihi, tidak ada urusan, tidak ada hukum, tidak ada syariat yang lebih adil daripada apa yang telah diputuskan dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala saat itu pula Tufail bin Amr ad-Dawsi memeluk Islam dengan kecerdasannya, memahami Islam dengan logikanya, dan beliau pun menerima Islam dengan lapang dada, tanpa ada paksaan, tanpa ada aniaya, dan tanpa ada sedikit pun intimidasi. Sehingga beliau pun menerima Islam dengan begitu paham dan dengan begitu terbuka hatinya. Qala Tufail tsumma aqamtu fi Makkah zamanan ta'alamtu fi umuril Islam. Sehingga setelah Tufail masuk Islam, beliau pun tinggal untuk beberapa waktu di kota Mekah untuk belajar tentang agama Islam langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Tufail bin Amr ad-Dawsi ini hendak kembali menuju daerahnya, yaitu daerah Daus, beliau pun berpamitan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata, ya Rasulullah, inni mru'un muta'un fi ashirati. Rasulullah, aku adalah seorang laki-laki yang ditaati, disegani di keluargaku. Wa ana raji'un ilaihim wa da'ihim ilal Islam. Dan aku akan kembali ke daerahku, tentu aku akan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Fad'ullaha ayyaj'ala li ayatan takunu li aunan fi ma ad'uhum ilaihi. Maka ya Rasulullah, jadikanlah aku memiliki sebuah tanda yang mana aku bisa menunjukkan kepada mereka bahwasanya aku berada di jalan yang benar dan aku berada di agama yang diridhoi dan direstui oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alli ayah. Ya Allah, jadikanlah tanda untuk Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kemudian setelah itu beliau berpamitan kepada Rasulullah untuk kembali ke daerahnya. Setelah Tufail bin Amr ad-Dawsi meninggalkan kota Mekah, beliau bercerita sendiri, fakharatu ila qaumi, dan aku kembali ke kaumku, hatta idza kuntu fi maudhi'in musyrifin, tatkala aku ada di tengah-tengah kaumku, aku sudah di daerah kaumku, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah cahaya
cahaya itu ada fima baina ainaya, yang menampakkan, menyinarkan cahaya itu dari mukaku, dari wajah beliau, seperti cahaya yang sangat terang dari cahaya lampu. Kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi berdoa, ya Allah, tolong jadikan cahaya ini di selain wajahku. Aku khawatir karena takut mereka menganggap cahaya yang di wajahku ini adalah sebagai azab karena aku telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memindahkan cahaya yang ada di wajahnya menuju cambuknya yang beliau pegang. Kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi ini berdakwah kepada kaumnya dimulai dengan keluarganya. Yang pertama adalah ayah beliau. Ayah bin Tufail bin Amr ad-Dawsi, ayah Tufail bin Amr ad-Dawsi adalah seorang yang sudah tua. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, wahai ayah, saat ini aku bukanlah tanggung jawabmu dan engkau juga bukan tanggung jawabku. Walima ya bunai, kenapa bisa seperti itu? Kemudian Tufail berkata, laqad aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengikuti agama Muhammad dan aku telah masuk Islam dan aku meninggalkan agama nenek moyangku. Kemudian ayahnya pun berkata, ai bunai, dini dinuka. Anakku, agamamu adalah agamaku, maka ajaklah aku masuk ke dalam Islam. Kemudian ayahnya pun diajak masuk Islam, dia perintahkan untuk mandi dan diajarkan syariat-syariat dan lantunan-lantunan Al-Quran dan juga ajaran-ajaran ketentuan agama Islam. Kemudian juga istrinya, istri daripada Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia dipanggil, wahai istriku, sejak saat ini kita telah terpisah. Kemudian istrinya pun bertanya, walima bi abi anta wa ummi, kenapa terjadi wahai suamiku, kenapa seperti ini, apa salahku? Kemudian suaminya menjawab, faraqa baini wa bainakal Islam, Islam telah menjadikanku haram bagimu ataupun engkau menjadi dilarang untukku karena kita telah berbeda agama. Faqad aslamtu wa taba'tu dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya pun menjawab, fadini dinuka, agamamu adalah agamaku wahai suamiku. Kemudian istrinya pun diperintahkan oleh Amir bin Tufail ad-Dawsi, jikalau begitu maka sucikanlah dirimu wahai istriku, engkau mandi di sumber yang bernama Dzsyara. Dzsyara ini adalah sumber di mana di situ terletak patung berhala yang namanya Syara, patung yang disakralkan oleh orang-orang suku Ad-Dawsi, di mana di patung itu dibangun di dekat dengan sumber air yang keluar di daerah itu, sehingga orang-orang suku Dawsi benar-benar mensakralkan, mengistimewakan tempat sumber air itu, karena sumber air itu dianggap sebagai tempat bersemayamnya Tuhan mereka Asyara tadi. Kemudian istrinya pun bertanya, bi abi wa ummi, kenapa bisa di Dzsyara? Tufail pun menjawab, atakhsha ala sibyah syai'an min Dzsyara? Kenapa kamu takut di sana? Apakah kamu khawatir, takut ada sesuatu yang menimpamu karena engkau mandi di Dzsyara? Apakah berhala itu bisa memberikan kemudaratan, bahaya kepadamu? Tabban laki wali Dzsyara. Jangan khawatir wahai istriku, Dzsyara tidak akan bisa memberikan apapun, efek apapun kepadamu. Dia hanyalah berhala yang tuli yang tidak bisa melihat, dan kau mandilah di sana, bersuci di sana karena tempat itu jauh dari lokasi masyarakat, dan mandilah di sana, sucikan dirimu. Kemudian sehingga istrinya pun mandi di sana dan kembali dengan selamat, tidak terjadi apa-apa. Dan terus Tufail bin Amr ad-Dawsi ini berdakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya masih banyak yang ragu, kecuali satu pemuda yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, yang tidak lain beliau adalah kita kenal dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pemuda yang juga dengan kecerdasannya beliau memahami Islam, dengan kemauannya dan masuk Islam, beliau langsung berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Demikian kisah pembuka daripada Amr bin Tufail ad-Dawsi. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah untuk mempelajari kisah-kisah sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.